Hi, welcome back to my channel. And tonight, malam ini saya akan makan. Actually, saya lapar. Saya akan makan, tapi saya juga akan bercerita tentang sedikit tentang hidup saya yang banyak orang bilang aneh, but actually now aku sudah tidak peduli. Ya, menurut aku orang boleh bilang kalau seseorang atau saya itu aneh karena saya berbeda dari orang lain. Ada keju, so ada roti multi-stick, jadi dengan banyak biji-bijian yang berbeda. Iya, saya harus makan banyak lemak karena berat badan saya turun dan kadar lemak saya sedikit. Jadi mari kita makan lemak. Not mari kita, tapi mari saya makan lemak. Tadi saya sudah makan keju, satu batang kurang lebih 150 gram atau 100 gram. Saya sudah makan, saya kunyah, dan saya senang karena itu adalah terbuat dari susu. Oh Tuhan, bagaimana membuka plastik keju ini? Dan oke, ini tolong jangan ditiru. Saya tidak mencuci tangan saat saya makan roti ini. Saya bahkan tidak memakai hand sanitizer. Mungkin karena itu orang bilang saya aneh, tapi saya pikir kadang-kadang saya butuh bakteri dari luar untuk merangsang imun tubuh saya, karena saya juga mengkonsumsi lactobacillus, sesuatu bakteri yang di dalam usus dalam bentuk kapsul, dan nanti saya akan tampilkan fotonya someday di sebuah video. Dan kemudian dan kemudian saya jauh sekali, saya harus ambil pause dulu. Oke, termasuk juga sendok ini saya hanya lap. Tadi terkena air yang belum masak, saya hanya lap dengan tisu yang bersih, dan kemudian saya lanjutkan dengan memakan makanan ini. Besinya sangat tajam. Besi ini sangat tajam. Kemudian saya sangat suka minyak dari ikan tuna ini. Chang tuna in vegetable oil, so minyak sayuran. Dan I really like fatty food, makanan yang berlemak, tapi bukan gorengan. Dan karena saya diabetes, maka semua trans fat itu harus saya kurangi, dan fried food itu juga harus saya kurangi. Nah, ini adalah tampilan dari multi-seed bread, dari roti yang dibuat dengan berbagai ternyata saya salah. Ini hanya roti tawar gandum dengan biji labu. Sebenarnya bukan multi-seed, tapi biji labu saja. But anyway, it's okay. Saya suka ikan karena bau amisnya itu. Bahkan saya pernah makan
sebuah snack dari Cina waktu itu berupa dendeng ikan, dan itu sangat amis. Begitu saya membuka bungkusannya, teman-teman sekantor saya pada protes karena itu sangat amis. Dan tapi bagi saya it's very delicious, sangat enak. Oke. Dan saya memakannya. Sayang sekali dendeng itu tidak pernah saya jumpai lagi di Indonesia. Ya, karena itu juga hand carry dari ibunya teman saya yang baru jalan-jalan pulang dari China. Ya, iya. Dan entah kenapa kalau ikan tidak amis itu ya, bagi saya itu sudah diolah sampai tidak alami lagi. Jadi saya kurang suka seafood yang sudah tidak smelly. Tapi bukan smelly yang akan rusak ya. Saya pernah makan kerang, not kerang, tapi kepiting yang dari not kepiting, tapi ikan yang baru ditangkap dari laut, dan itu benar-benar segar, tidak ada bau amis, tapi sama sekali tidak berbau. Tapi begitu saya makan, itu sangat segar sekali, sangat ya. Jadi sekarang saya mengerti bahwa ada pemancing-pemancing yang berada di tengah laut yang memancing ikan dari perairan yang dalam, dan di saat mereka mendapatkan ikan itu, mereka sepertinya memotong dan seperti menyajikannya seperti sashimi gitu. Dan why not? Karena laut itu sebenarnya ya bakteri ada di mana-mana. Tapi kalau mereka berani melakukannya, berarti itu adalah sesuatu yang lumrah, yang mereka sudah pernah melakukannya dan tidak merasa sakit dan tidak menjadi sakit. So, kalau saya ke restoran Jepang, makanan saya adalah pasti sashimi. Kalau tidak, itu ikura, telur salmon yang amis, lengket-lengket, berlendir-lendir. Oh my god, it's so nice. Teman-teman saya, terutama yang wanita, pasti tidak menyukai itu karena aromanya dan teksturnya mengingatkan mereka pada sesuatu. You know what I mean? But kalau pernah mendengar yang namanya SOP Subarashi, katanya sih itu terbuat dari peptide-nya telur ikan salmon. So, kalau saya tidak sempat makan peptide-nya telur ikan salmon, saya akan makan telur ikan salmon saja. Dan saya baru ingat, biji labu itu adalah bahasa gaulnya ada kuaci. Saya paling benci makan kuaci, terutama kuaci hitam, karena pertama kalau saya gigit terus kena ludah, itu akan jadi licin banget, terus keras. Nah, kedua capek banget ya, gigit cuma dapat dagingnya sekecil banget gitu. Forget it. Ini masih roti dengan keju dan minyak yang di atas roti ini. Nah, you see this? Inilah kuaci itu. Okay? Right? Ya, saya sangat suka bagian atas ini karena dia sudah begitu lembut dan seperti menyerap minyak dari ikan tuna tadi. It's so nice. Menurut kalian aneh? Silakan saja berkomentar.
Karena bagi saya makanan ini mungkin bukan aneh, tapi tidak dimakan oleh banyak orang, sehingga itu menjadi sesuatu yang tidak biasa, dan itu tentunya menjadi sebuah keanehan tersendiri. Tapi selagi I enjoy this, oh God, please, oh my goodness, minyaknya meleleh, dan saya menjilati tangan yang belum dicuci. But anyway, sampai menetes ke bawah. Untung ada tisu. Ya, tapi saya harus akan mencuci. Bukan mencuci lantai, membersihkan lantai. Ya, saya sangat suka juga mencuci pakaian, tentunya dengan mesin cuci. Jadi sampai-sampai saya memakai kata mencuci lantai. You know what I mean, right? But anyway, ya, karena tempat tidur saya adalah di lantai. Saya tidur di atas lantai keramik yang sekarang ini merupakan tempat duduk saya, maka saya tidak terlalu mengkhawatirkannya. Kecuali saya duduk di atas spring bed dan minyak atau makanan apapun jatuh di atas spring bed ini, maka it will be a big problem. Itu akan menjadi masalah besar. Oke, pertanyaan kedua adalah kenapa tidur di atas lantai? Ini ada sejarahnya, kawan. Dulu papa saya itu papa saya itu pengusaha real estate, tapi jual beli rumah yang sedang ditempati. So, saya pikir saya sudah berpindah sebanyak 7 kali atau 5 kali begitu. Ya maksud saya perpindahan rumah yang saya kepak sendiri itu 5 kali. Mungkin yang 2 kalinya itu dikepak oleh orang tua ya. So akhirnya saya memutuskan untuk tidak mengepak semua peralatan tidur saya, bantal, guling, kasur, tidak lagi. It's a big no-no. Bahkan buku juga tidak, karena oh my god, can you imagine, buku saya yang saya masukkan dalam sebuah kardus sebesar kardus Indomie, dan karena itu full of my book, itu benar-benar berat banget, dan saya bersumpah tidak akan membeli buku lagi, ataupun saya beli, saya baca, saya kasih atau saya jual kembali. Karena buku itu kan terbuat dari kayu, dan bisa bayangkan kayu ukuran kardus Indomie dan lu bawa kemana-mana. My God, never ever. Dan akhirnya saya hanya membaca e-book, dan semakin kesini saya semakin malas membaca. Dan kemudian saya dengar dan saya baca bahwa tidur di permukaan yang rata dan keras itu bisa membantu tulang belakang itu menjadi lebih tegak lurus, karena kan seharian kita cenderung untuk membungkuk ya, dan mungkin agak sedikit ke depan melihat layar monitor. Dan begitu saya tidur, saya tidur di lantai itu, jadi tulang belakang tuh kan agak dipaksa untuk rata, dan itu awal-awalnya sakit. Tapi sekarang kalau saya tidur di atas kasur yang tidak rata dan tidak keras, tubuh saya akan merasa kesakitan, dan saya tidak bisa tidur karena sepanjang malam tubuh saya mencari keseimbangan, seakan-akan saya itu bukan tidur tapi seperti bagaimana lah gitu. Jadi begitu saya menemukan bahwa teman saya membeli kasur yang mahal, dan kasur itu bisa dibalik dari bagian empuk bisa menjadi bagian yang keras,
saya juga berpikir, untuk apa kamu beli kasur yang mahal kalau itu kamu juga butuh bagian kerasnya. Dan bahkan kalau saya diajak teman saya tidur di hotel, saya selalu menarik selimutnya untuk melapisi lantai atau karpet dan saya tidur di situ. Jadi bagi saya tidak perlu hotel yang mahal. Yang saya butuhkan adalah tempat tidur yang keras dan rata. Itu saja. Dan hal yang teraneh adalah saya pernah tidur di atas kuburan orang lain. Waktu itu papa saya sedang membantu sebuah gereja mempersiapkan sebidang tanah menjadi tempat peristirahatan bagi anggota gereja tersebut. Dan mereka membuat miniatur kuburan, oke? Dibilang miniatur tidak, tapi dibilang maket juga tidak, karena ukurannya sama, ukurannya persis sama ya, 1:1. Dan saya tidur di atas batu marmer itu, dan trust me, it's very nice. Ya, saya tidak takut membicarakan kematian karena saya pikir itu adalah sesuatu yang pasti dan tidak perlu ditakuti, karena cepat atau lambat kematian pasti akan mendatangi kita. Mungkin di video berikutnya saya akan menceritakan kisah saya tentang kematian yang batal menjemput saya. Batal, bukan nyaris, tapi batal. Anyway, saya akan nikmati roti dengan minyak ikan tuna ini. Dan mungkin di roti yang lain saya akan berbicara tentang hal yang lain juga. Okay, so see you. Bye. God bless you.